Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Di kesempatan kali ini, aku bakalan ajak kalian untuk lebih tahu legenda Nyai Manggale, cerita rakyat Sumatera Utara yang menjadi asal-usul patung si Gale-Gale yang letaknya di Samosir. Alkisah, dahulu kala di Sumatera Utara, hidup seorang pembuat patung bernama Datu Panggana. Ia dikenal sebagai seorang pematung yang sangat handal. Hasil patung buatannya juga sangat halus dan nampak seperti aslinya. Seperti patung hewan, tumbuhan maupun patung berbentuk manusia, hasilnya pasti akan sangat mirip dengan aslinya. Nama Datu Panggana menjadi sangat terkenal sehingga banyak penduduk yang memesan patung kepadanya. Suatu hari, Datu Panggana pergi ke hutan mencari kayu untuk ia gunakan membuat patung. Setelah mendapat kayu yang sesuai dengan keinginannya, Datu Panggana kemudian pulang ke rumahnya. Kemudian ia mulai bekerja dengan membuat patung tersebut menjadi berbentuk perempuan. Datu Panggana bekerja siang malam membuat patung tersebut tanpa melihat model. Dalam bekerja, ia hanya membayangkan sesosok perempuan cantik. Semua perhatiannya disurahkan pada patung tersebut. Hingga akhirnya selesai juga pembuatan patung tersebut. Sebuah patung berbentuk seorang perempuan yang sangat cantik wajahnya. Datu Panggana pun sangat terkejut dengan kecantikan patung buatannya. Saat itu lewatlah seorang laki-laki di depan rumah Datu Panggana. Laki-laki tersebut bernama Bawopar 33. Ketika melihat patung perempuan cantik, Bawopar 33 sangat terkejut melihat kecantikannya. Ia pun memuji keahlian Datu Panggana. Kebetulan Bawopar 33 membawa pakaian serta perhiasan perempuan. Ia kemudian memakaikan pakaian serta perhiasan yang ia bawa pada patung perempuan tersebut. Nampak semakin cantiklah patung tersebut setelah didandani oleh Bawopar 33. Datu Panggana dan Bawopar 33 memandangi patung tersebut dengan takjub. Setelah puas memandangi patung tersebut, Bawopar 33 kemudian berusaha melepaskan pakaian dan perhiasan miliknya dari patung tersebut. Keanehan pun terjadi. Bawopar 33 tidak mampu melepaskannya. Seolah-olah patung tersebut menolaknya. Bawopar 33 pun marah pada Datu Panggana. Ia meminta Datu Panggana untuk menghancurkan patung tersebut agar ia bisa melepaskan pakaian dan perhiasan miliknya. Hai Datu Panggana, aku tak bisa mengambil perhiasan milikku. Cepat kau hancurkan patungmu sekarang juga. Aku mau pulang, kata Bawopar 33 marah. Enak saja kau suruh aku hancurkan patung milikku. Salahmu sendiri, siapa menyuruh engkau kenakan pakaian dan perhiasan milikmu? Jawab Datu Panggana. Mereka berdua bertengkar hebat karena masalah tersebut. Untuk menghindari perkelahian, Bawopar 33 akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia meninggalkan pakaian juga perhiasan miliknya yang menempel pada patung tersebut. Sepeninggal Bawopar 33, Datu Panggana kemudian berusaha membawa patung perempuan cantik itu ke dalam rumahnya. Lagi-lagi keanehan terjadi. Datu Panggana tidak mampu memindahkan patung buatannya ke dalam rumah. Karena kesal, ia akhirnya meninggalkan patung tersebut di luar rumah. Seorang laki-laki bernama Datu Partoar lewat di depan patung tersebut. Sama seperti Bawopar 33, ia sangat takjub melihat kecantikannya. Ia kemudian berdoa kepada dewa agar mengubah patung tersebut menjadi wanita yang sangat cantik. Sang dewa mengabulkan permohonan Datu Partoar. Dalam sekejap, patung perempuan itu berubah menjadi manusia yang sangat cantik. Datu Partoar bergembira. Ia kemudian mengajak gadis perempuan cantik jelmaan patung itu untuk ikut ke rumahnya. Gadis itu pun bersedia. Sesampainya di rumah, istri Datu Partoar sangat gembira menyambut kedatangan gadis cantik tersebut. Ia kemudian memberinya nama Nyai Manggale. Nyai Manggale sangat senang diterima hangat oleh keluarga Datu Partoar. Ia kemudian menceritakan bahwa dirinya adalah seorang patung yang ditakdirkan oleh dewa menjelma menjadi manusia karena doa Datu Partoar. Sejak saat itu, Nyai Manggale tinggal bersama keluarga Datu Partoar. Nyai Manggale telah dianggap sebagai anak oleh mereka. Berita tentang sebuah patung menjelma menjadi seorang gadis cantik bernama Nyai Manggale akhirnya terdengar di telinga Datu Panggana. Ia pun bergegas menuju rumah Datu Partoar. Terperanjatlah ia saat mengetahui sosok Nyai Manggale ternyata adalah patung buatannya dulu. Nyai Manggale harus ikut denganku karena sebelum menjadi manusia, ia adalah sebuah patung buatanku, kata Datu Panggana kepada Datu Partoar. Tak bisa begitu, memang benar ia adalah patung buatanmu, tapi aku menemukannya tersia-sia di luar rumah. Aku juga yang berdoa pada sang dewa agar patung buatanmu menjadi manusia. Jadi sudah sepantasnya Nyai Manggale tinggal bersamaku, kata Datu Partoar.
Pertengkaran di antaranya semakin runcing dengan munculnya Bau Pertiga-Tiga. Pakaian dan perhiasan yang dikenakan Nyai Manggale adalah kepunyaanku. Jadi Nyai Manggale seharusnya tinggal bersamaku, kata Bau Pertiga-Tiga. Perselisihan di antara ketiganya semakin lama semakin memanas. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Ketiganya merasa berhak memiliki Nyai Manggale dengan alasan masing-masing. Karena tidak ada jalan keluar, ketiganya lantas sepakat mengadukan masalah tersebut kepada Aji Bahir, sesepuh di desa mereka. Aji Bahir terkenal sebagai sosok yang cerdik dan bijaksana. Ia dikenal mampu memberikan jalan penyelesaian bagi orang-orang yang sedang bertikai. Saran dan pendapatnya dapat diterima orang-orang yang mengadu kepadanya. Setelah mendengarkan dengan seksama penjelasan dari ketiganya, Aji Bahir kemudian memberikan saran. Karena Datu Partoar memohon kepada sang dewa hingga akhirnya Nyai Manggale menjelma menjadi seorang manusia, maka Datu Partoar layak menjadi ayah bagi Nyai Manggale, kata Aji Bahir. Datu Panggana adalah pembuat patung Nyai Manggale sebelum menjadi manusia, maka ia berhak menjadi paman Nyai Manggale, kata Aji Bahir kepada mereka bertiga. Sedangkan Bau Pertiga-Tiga usianya masih muda, ia pantas menjadi kakak Nyai Manggale, kata Aji Bahir lagi. Ketiganya kemudian menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Mereka menjadi lega karena masalah mereka telah selesai. Mereka juga merasa bahagia karena mereka bisa bersaudara dengan kehadiran dari Nyai Manggale. Kini Nyai Manggale yang kecantikannya terkenal di antara suku-suku Tapanuli, hidup bahagia bersama kepada orang tuanya, pamannya, dan juga kakaknya. Kecantikan Nyai Manggale tersebar hingga ke desa tetangga. Seorang pemuda bernama Datu Partitik memberanikan diri mendatangi Datu Partoar untuk melamar Nyai Manggale. Namun lamaran tersebut ditolak oleh Nyai Manggale karena Datu Partitik amat buruk rupa. Tidak putus asa, Datu Partitik lantas menggunakan ilmu sihir agar Nyai Manggale menyukainya. Saat mencoba lamaran untuk kedua kalinya, lamaran Datu Partitik diterima oleh Nyai Manggale. Mereka pun akhirnya menikah dengan upacara yang meriah. Tapi sayang, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Setelah menikah, Nyai Manggale merasa banyak musibah menimpanya. Ia juga tak kunjung dikaruniai seorang anak. Ia merasa mungkin dewa tidak memberikannya keturunan karena ia sendiri berasal dari sebuah patung. Karena merasa sedih, Nyai Manggale terkena sakit keras berkepanjangan. Tidak ada satu tabib pun yang mampu mengobati penyakitnya. Merasa hidupnya tidak akan lama lagi, Nyai Manggale lantas berpesan kepada suaminya agar membuatkan sebuah patung yang mirip dengannya agar menjadi kenangan bagi orang-orang yang selama ini mencintainya. Tidak lama kemudian Nyai Manggale pun meninggal. Sepeninggal istrinya, Datu Partitik kemudian meminta Datu Panggana untuk membuatkan patung sesuai permintaan mendiang istrinya. Patung tersebut diberi nama Sigale-Gale. Semenjak saat itu, patung Sigale-Gale akan dibuat untuk mengenang orang yang meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Dari cerita tersebut, bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah dari Nyai Manggale sendiri. Kalau kita tidak bisa menerima seseorang untuk menjadi bagian dari hidup kita tidak perlu menolak mereka dengan kasar, karena nantinya akan berakibat buruk bagi kita juga. Lalu dari Datu Partitik, apapun yang kita inginkan dalam hidup kita, hendaklah kita dapatkan dengan perjuangan sendiri, tidak instan melalui kecurangan, karena penyesalan yang akan menghantui hidup kita di kemudian hari. Oke guys, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye!